mengintegrasikan hasil review yang kami telah dapat dari review paper P4 yang berjudul Pengaruh Biological Asset Intensity, Ukuran Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, dan Jenis KAP terhadap Pengungkapan Aset Biologis. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Rizky Novandra dengan akhir NIM 228, lalu Nida Sintia Maulida dengan akhir NIM 134, lalu Siti Fatimah Zahra dengan akhir NIM 252, dan terakhir Gani Taufik Handono. Presentasi pertama akan saya bawakan oleh saya sendiri. Latar belakang kenapa penelitian ini penting. Yang pertama, fenomena. Pada fenomena paper ini itu Badan Pusat Statistik atau BPS menyajikan data yang menunjukkan angka pertumbuhan pertanian Indonesia pada kuartal pertama tahun 2016 hanya 1,85%. Angka pertumbuhan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun 2015, yaitu mencapai 0,3%. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, masyarakat, dan perusahaan agrikultur sendiri, karena sektor agrikultur merupakan salah satu tulang punggung dalam pembangunan perekonomian nasional. Yang kedua, alasan penelitian meneliti. Melihat fenomena saat ini yang terjadi di mana Indonesia mengimpor buah terenak dan beberapa bahan pangan utama. Jadi peneliti ini karena dulunya Indonesia itu merupakan negara ekspor terbesar, paling contohnya itu pengekspor beras di Asia Tenggara, dan sekarang ini Indonesia malah apa aja diimpor. Jadi dengan keterbalikan itu peneliti ini tertarik melakukan penelitian. Selanjutnya, research gap. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya itu pertama, penelitian ini dilakukan pada perusahaan agrikultur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada 191 perusahaan terdaftar pada negara yang telah mengadopsi IFRS. Kontribusi untuk peneliti selanjutnya diharapkan menguji variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh biological asset terhadap tingkat pengukuran aset biologis. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh jenis KAP terhadap tingkat pengungkapan aset biologis? Lalu, apakah terdapat pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan aset biologis? Lalu, apakah terdapat ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan aset biologis? Lalu, apakah terdapat pengaruh biological asset intensity terhadap tingkat pengungkapan aset biologis? Mungkin presenter selanjutnya dilanjutkan oleh Nida. Rangka teori dan pengembangan hipotesis. Pada penelitian ini menggunakan dua teori. Yang pertama, teori agensi dan teori stakeholder. Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik modal atau prinsipal, yaitu investor, dengan manajer atau agen. Yang kedua, teori stakeholder. Teori ini menyatakan bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi mereka. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. H1 yaitu biological asset intensity berpengaruh terhadap pengungkapan aset. Dalam penelitian yang dilakukan Silva dan kawan-kawan pada tahun 2012 menjelaskan bahwa pelaporan aset biologis memastikan kepatuhan pengungkapan dalam rangka memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan. Penelitian sebelumnya juga memperoleh hasil bahwa intensitas aset biologis berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis pada penelitian rute dan prinsipal pada tahun 2014. Selanjutnya, H2 yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Perusahaan besar cenderung memiliki presentasi modal dan biaya agensi yang lebih besar pada penelitian Jensen dan Mackling pada tahun 1976, sehingga diperlukan pengungkapan informasi kepada para pemangku kepentingan, terutama analis keuangan. Hasil penelitian
Nur Yaman pada tahun 2009, Rute dan Patricia pada tahun 2014 menemukan hasil ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Selanjutnya, H3 yaitu konsentrasi kepemilikan Selanjutnya, saya akan membacakan tentang kesimpulan, implikasi, dan keterbatasan penelitian. Yang pertama ini ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yang pertama ada biological asset intensity ini berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di BEI periode 2012 hingga 2015. Kemudian kesimpulan yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di BEI periode 2012 hingga 2015. Yang ketiga, konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di BEI periode 2012 hingga 2015. Dan yang kesimpulan yang terakhir itu yang keempat, jenis KAP ini berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di BEI periode 2012 hingga 2015. Nah, implikasi dari penelitian ini, hasil penelitian ini akan memberikan implikasi bagi manajemen perusahaan, di mana pihak manajemen perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan kelengkapan pengungkapan aset biologis meskipun standar terkait agrikultur baru disahkan di Indonesia dalam bentuk PSAK 69 akhir tahun 2015. Namun nantinya standar ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2018 karena pengungkapan yang lebih dapat membuat perusahaan mudah untuk menarik investor dan meyakinkan kreditor jika perusahaan ingin melakukan penjaminan. Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan dari penelitian ini yang pertama, penelitian ini hanya menguji variabel biological asset intensity, ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan jenis KAP. Seperti yang sudah saya jelaskan, ada 40%, lebih dari 40% variabel lain juga berpengaruh, yang memiliki kemungkinan variabel lain yang berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Contohnya seperti pertumbuhan perusahaan, pemegang saham asing, dan lain-lain. Lalu keterbatasan yang kedua ini ada periode dalam penelitian ini hanya terbatas dari tahun 2012 hingga 2015. Hal ini terkait annual report dan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2016. Hingga saat data dalam penelitian ini selesai diolah masih banyak perusahaan yang belum menerbitkannya. Lalu ada saran dari penelitian untuk masa yang akan datang. Nah, untuk peneliti selanjutnya diharapkan menguji variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Lalu untuk peneliti periode pengamatan juga diharapkan menggunakan tahun yang terbaru dan memperpanjang tahun pengamatan penelitian agar dapat memberikan gambaran terkini mengenai pengungkapan aset biologis. Lalu saran yang terakhir ini diharapkan bagi perusahaan agrikultur untuk lebih memperhatikan dan mengungkapkan lebih rinci mengenai aset biologis yang dikelola perusahaannya, mulai dari pengakuan awal, masa panen, diproduksi menjadi produk agrikultur, hingga aset tersebut mengalami penghentian karena mati atau tidak berkembang biak lagi, agar para pemakai laporan keuangan juga bisa mengetahuinya lebih jelas. Sekian dari saya, selanjutnya mengenai bahasan kritis akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gani Taufik Andono, tahun lahir 1330. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu bahasan kritis. Nah, langsung dilanjutkan saja, yaitu poin-poin dalam latar belakang. Nah, di sini dipecah menjadi 4 poin. Yaitu yang pertama adalah penjelasan tentang topik utama, terus yang kedua itu ada fenomena, yang ketiga ada research gap, dan yang keempat ada kalimat kontribusi. Di latar belakang ini penjelasan mengenai topik utama sudah dijelaskan dengan cukup jelas, yaitu yang pertama itu dijelaskan bahwa Indonesia itu mempunyai iklim tropis, terus mempunyai kelebihan
tentang ekspor yang terjadi, terutama buah, dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi juga, yang menyambung dengan topik pertama dalam penelitian tersebut. Yang kedua itu adalah poin fenomena. Di latar belakang di paragraf awal juga sudah dijelaskan dengan cukup jelas bahwa fenomena yang terjadi itu ekspor Indonesia itu terbilang cukup buruk, padahal di satu sisi yang sama itu Indonesia yaitu negara pengekspor terbesar juga. Yang kedua adalah research gap. Di latar belakang ini sudah dijelaskan bahwa ada perbedaan pendapat dari penelitian sebelumnya mengenai kondisi biologis ini. Yang keempat yaitu kalimat kontribusi itu tidak dijelaskan dalam jurnal tersebut. Yang kedua itu adalah poin-poin penting dalam tinjauan pustaka dan penurunan hipotesis. Dalam hal ini juga dipecah menjadi 3 poin, yaitu yang pertama adalah grand theory, yang kedua itu adalah penjelasan variabel, yang ketiga itu adalah hipotesis. Langsung saja dari grand theory. Di grand theory ini juga sudah dijelaskan, yaitu peneliti menggunakan 2 teori, yaitu teori agensi dan teori stakeholder. Tetapi masih belum dijelaskan mengenai teori yang berkaitan erat dengan metode yang dipilih oleh peneliti, yaitu metode biological asset intensity. Lanjut, yang poin kedua itu adalah penjelasan tentang variabel. Di dalam penjelasan variabel ini sudah dijelaskan dengan baik oleh peneliti variabel-variabel apa yang terkait dengan penelitian tersebut. Juga dijelaskan dengan baik penjelasan biological asset intensity melalui variabel independen juga yang sudah dijelaskan oleh peneliti. Yang ketiga itulah hipotesis. Peneliti sudah mengaitkan penelitian masa lalu dengan hipotesis yang dilakukan oleh peneliti tersebut sendiri. Dan juga peneliti sudah memberikan opini ini pribadi dengan referensi penelitian masa lalu yang sudah terjadi juga. Selanjutnya ada poin-poin penting dalam metode penelitian, itu juga dibaca menjadi 3 poin. Yang pertama itu adalah penelitian menjelaskan bahwa mengenai populasi dan teknik pengambilan sampel yang sudah dilakukan. Nah, dalam hal populasi dan teknik pengambilan itu sudah dijelaskan dalam metode penelitian. Peneliti itu menggunakan populasi yang ada pada Bursa Efek Indonesia, yaitu perusahaan agrikultur Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2015. Sedangkan pengambilan sampel itu menggunakan metode purposive sampling. Poin yang kedua itu adalah sumber data sudah dijelaskan oleh peneliti, yaitu dengan menggunakan data sekunder. Seperti yang kita tahu, peneliti sudah menggunakan data sekunder, yaitu mengambil data dari Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga itu metode analisis sudah dijelaskan dengan terperinci, yaitu dengan uji sistematik. Kemudian itu ada validitas internal. Dalam validitas internal ini terdapat konsistensi antara latar belakang masalah hipotesis, metode penelitian dan hasil yang konsisten membahas tentang pengaruh biological asset intensity, ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan dan jenis KP terhadap pengungkapan aset biologis. Dan juga ada teori yang digunakan, yaitu biological asset intensity, telah cukup untuk dapat mengembangkan hipotesis. Dari validasi internal itu ada yang membahas tentang aset intensity, dan hanya dia peneliti itu mengungkapkan bahwa dalam validasi eksternal itu ukurannya itu hanya menggunakan data yang dari Bursa Efek Indonesia periode 2012 hingga periode 2015. Kemudian yang ada saran, ini diungkapkan pada jurnal tersebut juga, itu ada saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menguji variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Yang kedua itu saran kedua, untuk peneliti periode pengamatan diharapkan menggunakan tahun yang terbaru dan memperpanjang tahun pengamatan peneliti agar dapat
memberikan gambaran terkini. Saran yang ketiga yaitu diharapkan bagi perusahaan agrikultur untuk lebih memperhatikan dan mengupayakan lebih rinci aset biologis yang dikelola perusahaannya. Dan terakhir ada implikasi penelitian, yaitu hasil penelitian ini akan memberikan implikasi bagi manajemen perusahaan, di mana pihak manajemen perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan kelengkapan pengungkapan aset biologis meskipun standar terkait agrikultur baru disahkan di Indonesia dalam bentuk PASK 69 pada akhir 2015. Mungkin itu saja dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.